Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain ba'du. Baik anak-anak semuanya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Hari ini masuk semua kan? Tidak ada yang tidak masuk? Ada Ustaz. Siapa? Bayu. Bayu kenapa tidak masuk? Bayu izin Ustaz Izin. tadi. Oke, tidak apa-apa ya. Semoga Bayu dimudahkan segala urusannya. Tapi teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di pelajaran tematik kelas 3. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, Bapak ingin memurojaah apa yang telah disampaikan pada pekan kemarin. Pada pekan kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang benda-benda di sekitar Ya, kita. benda-benda di sekitar kita. Benda itu ada benda hidup dan benda mati. Apa contoh benda hidup? Ada yang tahu? Manusia, Manusia, benda hidup. Selain manusia ada lagi apa? Hewan. Hewan. Kalau benda mati, contohnya apa yang ada di sekitar kita benda mati? kursi, Kursi, meja, meja, papan tulis. papan tulis juga benda mati. Nah, teman-teman, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kedua, yaitu benda yang terbuat dari kayu. Kayu termasuk benda mati atau benda hidup? mati, Benda mati. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mengetahui bagaimana proses kayu diubah menjadi benda yang dapat kita gunakan sehari-hari. Oke ya. Sebelum mulai pelajarannya, coba dirapikan dulu tempat duduknya supaya kita dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik. Oke ya. Kita masuk ke halaman 18. Halaman ke-12. Benda terbuat dari kayu. Silakan. Apakah materi sudah terlihat jelas? Sudah. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Benda terbuat dari kayu. Benda terbuat dari kayu. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung dan figura. Jadi pensil yang sering kita gunakan untuk menulis sehari-hari itu merupakan benda yang terbuat dari kayu. Kemudian kursi yang selalu kita duduki juga terbuat dari kayu, dan ada juga yang terbuat dari kayu yang ada di rumah kita, misalkan apa? Lemari baju yang terbuat dari kayu. Kemudian rak buku yang Kayu. terbuat dari kayu. Nah, ada yang tahu nggak sih kayu itu diambil dari mana? Hutan. Nah, di hutan itu ada tumbuhan bernama kayu, pohon. Ya. Kaktus. Kayu adalah Kaktus bagian apa? dari pohon. Nah, untuk memperoleh kayu kita harus menebang pohon. Jadi kita harus potong dulu pohonnya ya untuk memperoleh si kayu tersebut. Kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Nah, perubahan dari batang kayu menjadi benda tersebut melalui proses yang berbeda. Jadi setiap benda yang dihasilkan itu dari batang kayu diproses dengan berbeda sesuai nanti hasilnya akan diproses menjadi benda apa ya. Nah, di sini ada cara memproses kayu pohon untuk dijadikan benda. Nah, pertama batang pohon ditebang, kemudian batang pohon yang telah ditebang tersebut ya kayu yang gelondongan yang masih besar-besar. Nah, itu kemudian dikirim ke pabrik atau pusat pengrajinan kayu ya, ke tukang kayu. Kalau misalkan mau bikin pensil yang diolah di pabrik, berarti kayunya dikirim ke pabrik. Kalau misalkan kayunya mau diolah ke furnitur, mebel, nah itu dikirim ke pengrajin kayu. Nah, kemudian pengiriman tersebut menggunakan angkutan khusus seperti truk yang besar. Pernah melihat truk yang besar yang bawa kayu di jalan? Nah, atau melalui kapal laut, nah, atau bisa juga melalui pesawat kargo ya kalau misalkan kita melakukan ekspor impor. Tapi sepertinya jarang kalau menggunakan pesawat karena kayu kan besar, jadi susah untuk dimuat masuk ke pesawat. Nah, setelah itu potongan kayu yang besar tadi, log tadi dipotong-potong sesuai keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, kayu dikeringkan. Caranya dijemur. Nah, kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Jadi setelah kayu itu sampai di tempat pengrajin atau di pabrik, itu tidak langsung
Lah, tapi dikeringkan dulu, dijemur dengan sinar matahari selama berapa? 2 sampai 4 minggu. Jadi proses sebuah kayu ingin menjadi sebuah pensil itu memerlukan proses yang cukup panjang. Nah, setelah itu kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Nah, kenapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Kenapa banyak benda yang dari kayu? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Kemudian beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan hingga puluhan bahkan ratusan tahun. Tetapi selain kelebihan yang ditawarkan, kayu juga memiliki kelemahannya. Di antaranya itu tidak tahan api, mudah terbakar. Namun ada juga beberapa jenis kayu yang mudah juga diserang oleh rayap, jadi mudah lapuk ya. Itu proses benda yang terbuat dari kayu. Nah, berdasarkan bacaan di atas, nah di sini ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Nah, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu? Tadi Berapa? sekitar 2 sampai 4 minggu. Iya, sekitar 2 sampai 4 minggu ya untuk mengeringkan kayu. Kemudian yang kedua, apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Ada yang tahu? Apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Kuat. Kuat. Ya, keunggulan benda yang terbuat dari kayu itu kuat dan mudah dibentuk. Itu keunggulan yang benda yang terbuat dari kayu. Kalau di sini tadi jawabannya 2 sampai 4 minggu. Nah, kemudian apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Tadi kan kita sudah membahas tentang kelebihannya. Setiap kelebihan ada kekurangannya. Apa kekurangannya? Rapuh, cepet Ya, mudah rapuh ya. Beberapa kayu ada yang mudah rapuh. Kemudian ada juga yang mudah terbakar. iya, itu adalah kelemahan yang paling besar. Mudah rapuh dan mudah terbakar, tidak tahan api. Nah, coba sekarang Bapak mau tahu apa contoh benda yang terbuat dari kayu yang ada di sekitar kita aja deh. Meja, pintu, Kemudian apa? Meja, papan tulis, triplek. Juga apa terbuat dari kayu? Emang Iya, kayu. jadi kan terbuat dari Emang kayu. Memang kayu ya. Kemudian ada lagi kursi ya, meja guru, meja murid terbuat dari kayu. Kursi juga terbuat dari kayu. Nah, kita ini sudah menjawab pertanyaan berikut. Kita lanjut ke ayo menulis. Nah, kamu telah membaca cara mengolah kayu. Kayu diolah menjadi benda-benda yang dipakai sehari-hari. Tuliskan dan lengkapi dengan gambar pada kotak berikut bagaimana pembuatan benda-benda dari kayu berdasarkan bacaan halaman 12. Nah, ini karena perlu kita waktu yang cukup lama karena mengamati. Nah, nanti ini insya Allah akan dijadikan pekerjaan rumah, tapi bukan dijadikan kewajiban ya. Kita nanti Bapak akan membuat kelompok, kemudian setiap kelompok harus memberikan laporannya ya. Nah, sekarang kita mengamati ya, kita mengamati benda-benda yang ada di sekitar kita yang terbuat dari kayu. Kemudian apa kegunaannya? Oke, sekarang yang pertama dulu. Apa nama benda yang ada di sekitar kita yang terbuat dari kayu? Meja. Apa kegunaannya meja? Untuk belajar. Untuk belajar ya, bisa. Kemudian yang kedua, ada lagi kan benda terbuat dari kayu? Kursi. Apa kegunaannya kursi? Untuk duduk. Kemudian satu lagi deh terakhir, apa lagi? Papan tulis kegunaannya apa? Untuk menulis. Nah, itu ya pelajaran kita hari ini. Jadi pelajaran kita hari ini merupakan pembelajaran lanjutan dari yang kemarin kita membahas tentang benda yang ada di sekitar kita. Kemudian kita melanjutkan yaitu benda di sekitar kita yang terbuat dari kayu. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita simpulkan materi pada hari ini ya.
bahwa benda terbuat dari kayu itu tidak serta-merta langsung jadi benda. Ada prosesnya terlebih dahulu ya. Prosesnya cukup panjang ya. Prosesnya itu pertama kita potong pohon, kita tebang pohon, kemudian dibersihkan, kita ambil bagian batangnya, kemudian bagian batang ketika sudah siap kita kirim ke pusat pengolahan, bisa itu pabrik atau pengrajin. Setelah itu dijemur 2-4 minggu baru bisa diolah menjadi benda yang akan digunakan oleh kita. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.